Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudz Soleh dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya akan menyampaikan beberapa hadis tentang ilmu. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Ilmu adalah kehidupan Islam dan ilmu adalah tiangnya iman. Manusia tanpa nyawa, maka manusia itu akan mati. Sama halnya manusia tanpa ilmu, manusia itu kurang berharga. Karena apa? Allah telah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Sama-sama logam, satu diberi ilmu, satu tidak diberi ilmu, itu nilainya beda, perlakuannya beda. Satu logam tidak diberi ilmu, tidak ditambah dengan ilmu, alias dijual begitu saja, maka nilainya akan murah, seperti rongsokan. Namun logam apabila diberi ilmu, dibuat perabot, maka nilainya bisa ratusan ribu. Dibuat motor, dibikin motor, maka nilainya bisa puluhan juta. Dibikin mobil, nilainya bisa ratusan juta. Dibikin pesawat, nilainya fantastik. Karena apa? Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dalam Sahih Bukhari nomor 71. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memahamkan agama. Maksudnya Allah akan memberi kefahaman ilmu agama. Karena apa? Karena setan sudah bersumpah akan sebanyak-banyaknya menggoda anak turun Adam untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Innahu lakum aduwwum mubin. Ketahuilah bahwasanya setan adalah musuh yang jelas bagi kalian. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2681. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin. Rasulullah bersabda, satu orang yang faham itu menurut setan lebih berat menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak faham. Hadis yang selanjutnya adalah kedudukan pendidik, kedudukan guru, kedudukan sebagai seorang alim, yaitu sebagai pewaris Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dalam Sunan Ibnu Majah nomor 219. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridhan li talibil ilmi. Fa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama wal ard hatta al hitani fil ma. Wa inna fadlal alim 'ala al 'abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Innal anbiya
lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Innama warathul ilma. Faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Karena segala ilmu itu muaranya adalah ke Allah. Muaranya adalah mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, mencari surganya Allah. Dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridho, karena senang, akan menaungi orang yang mencari ilmu. Dan orang-orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampun oleh orang-orang yang ada di langit dan bumi, sampai ikan pun yang ada di air ikut mendoakan ampun. Dan keutamaan orang yang diberi ilmu, orang alim, atas orang-orang yang ahli ibadah, itu sebagaimana keutamaannya rembulan mengalahkan seluruh bintang. Cahaya rembulan mengalahkan seluruh cahayanya bintang. Dan para ulama adalah orang-orang yang mewaris para nabi. Jadi para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, alias tidak mewariskan harta. Namun para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, marilah kita perbanyak mencari ilmu, terutama adalah ilmu agama. Sahabat Ali pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka supaya mencari ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka supaya berilmu, ilmu akhirat. Barang siapa yang menghendaki keduanya, dunia akhirat, maka supaya berilmu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau kita melihat kesuksesan Nabi Sulaiman dunia akhirat, dia bisa menjadi raja, dia bisa menjadi nabi karena Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dalam hadis diterangkan, khuyyira Sulaimanu bainal mali wal mulki wal ilm, fakhtaral ilma fa'utiyal mal wal mulk wal ilm li ikhtiyaril ilm. Nabi Sulaiman disuruh memilih kerajaan, memilih harta, atau memilih ilmu. Namun Nabi Sulaiman memilih ilmu. Oleh sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Nabi Sulaiman diberi harta, diberi kerajaan, dan diberi ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.